Pernah kepikiran nggak kalau di antara Ansan dan Incheon ada sebuah menara yang bentuknya cukup unik dan berdiri sendirian di tengah kawasan pesisir Korea? Dari kejauhan, menara ini mungkin terlihat seperti bangunan biasa. Tapi kalau dilihat lebih dekat, ternyata ada cerita dan fungsi menarik di balik keberadaannya. Lokasinya berada di kawasan industri dan pesisir, membuat pemandangan di sekitar menara ini terasa berbeda dari Korea yang biasa kita lihat. Dan yang bikin penasaran, sebenarnya menara ini dibuat untuk apa dan kenapa lokasinya berada di sini. Di video kali ini, aku bakal ajak kalian melihat lebih dekat Siwa Iruna Tower, sekaligus mencari tahu cerita di balik bangunan unik yang berada di antara Ansan dan Incheon ini. Oke, assalamualaikum teman-teman. Baik, jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan pakai sepeda atau biasa yang dinamakan goes. Dan di goes kali ini aku bakal menyeberangi laut Korea Selatan, teman-teman. Jadi nanti aku nyebrang laut ke situ di daerah Incheon ya, di daerah Incheon dekat dengan airport. Sebenarnya nggak terlalu deket ya, tapi ketika kita lewat jalan itu airportnya udah kelihatan atau kita bisa melihat pesawat yang lalu lalang ya. Dan ini akan jadi perjalanan yang panjang ya teman-teman ya. Dan estimasinya itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam teman-teman. Dan setelah itu aku akan menuju ke Pulau Daebudo. Daebudo atau yang biasa disebut Bubungdo kalau nggak salah ya. Itu aku udah ketiga kalinya ke situ dan kita lihat ada apa di sana. Dan ini mungkin akan jadi 2 video ya. Yang pertama perjalanan ke sana dan yang kedua explore aku di Pulau Daebudo tersebut. Jadi ikutin terus perjalanan aku kali ini. Let's go. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Kita naik si Jaliteng. Ini nama sepeda aku, Jaliteng. Oke, kita taruh sini dulu. Ini sepeda listrik ya teman-teman ya. Sepeda ini aku beli di Kupang teman-teman. Salah satu online shop di Korea Selatan ya. Oke. Dan ini kita pasang. Sebelumnya ini aku bakal navigasi ya ke pulaunya, namanya Pulau oh ya, aku udah hafal geografisnya di sini, udah hafal mapnya, jadi kita langsung tarik aja. Ini di sebelah sini teman-teman. Bentar aku ingat-ingat ya. Nah ini dia. Ini nama pulaunya, Bubungdo. Ini tujuan kita. Nanti kita sampai sini. Oke. Kita langsung aja ya. Aduh. Karena kita pakai sepeda, pindah rutenya ke sepeda. Oke, estimasi sekitar 1 jam 41 menit teman-teman. Dan kita berangkat dari sini jam 1.41. 2 jam berarti sekitar 2.34, setengah 4-an ya sampai sana mungkin. Oke, start navigation. Confirm. Oke, kita pasang dulu di sini. 목적지까지 28.4km, 약 1회 HR 41민 소요 예정입니다. Oh ya, ini buat naruh powerbank ya teman-teman. Nanti sambil ngecas HP-nya biar nggak habis. Oke, ini taruh sini aja. Powerbank angker yang nanti jadi kayak gini teman-teman. Nah, oke, let's go. Bismillah ya. Semoga aman sampai tujuan. Dan jangan lupa pakai kacamata dulu. Ini dia kacamata kebanggaan. Kita start ya. Kita gayuh dulu aja ya. Oke, kita berangkat.
Oh, dia nunjukinnya lewat sini ya. FYI teman-teman, jadi ini kan bisa 2 jalur ya. Kalau yang ini lewat kawasan pabrik, kalau yang ini lewat laut. Nah, kita lewat laut aja sini ya, biar lebih seru. Jadi biarin aja, ini mapnya. Oh ya, sebelum itu aku juga bakal beli minuman dulu ya ke salah satu mart di sini. Namanya Imart. Imart 24 jam di sini. Ada apa ini? Ini namanya Kundonser ya. Too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go my scene. Oke, ini dia. That's such a lame thing. Kita beli minuman dulu ya teman-teman ya. I could never ever go outside like that. Yeah, my people. Dan seperti biasa ini self payment teman-teman. Bayar sendiri, jadi kita ngebuka kuncinya pakai kartu kredit kayak gini ya. Nah, ini pintunya udah terbuka. Langsung aja kita masuk. Oke. Aku mau beli kopi dulu. Kopi sama tentunya air putih ya. Buat mengganti cairan yang terbuang ketika kita bersepeda. Pilihannya lihat. Wow. Aku mau americano ya biar nggak ngantuk. Ini americano dan air putih. Ya teman-teman, ini nggak ada orangnya ya. Kita bayar sendiri aja. Jadi bayarnya gini teman-teman. Nah, langsung aja di scan ya. 2+1, beli 2 gratis 1. Oke, setelah itu langsung aja proses to payment. Bisa di print, bisa nggak print aja buat bukti pembayaran. Oke, ini kita udah dapat kopinya teman-teman. Kopi dan air putih. Kita ngopi sejenak ya. 33 derajat teman-teman sekarang. Sekarang 33 derajat dan emang bener-bener panas ya. Ini nanti aku mungkin balik bakal hitam ini sekujur tangan. Dan ini cuacanya cerah banget, jadi nanti mungkin aku bisa dapat sunset di pantainya ya. Oke. Baik teman-teman, karena cuacanya panas banget ya, jadi aku nggak bakal naruh HP aku ini di dalam holder HP-nya. Takut kepanasan teman-teman, jadi lebih baik disakuin aja ya. Oke, let's go. Ini dia teman-teman, suasana jalanan di sekitar kawasan pabrik industri di Korea Selatan di daerah aku ya. Nama kotanya Ansan. Pasti teman-teman yang bekerja di sini juga tahu ya daerah sini ya. Karena ini salah satu daerah yang paling banyak dikunjungi oleh PMI dari Indonesia. Lihat, sepi banget teman-teman. Oke, ini kita di perempatan dan gak ada kendaraan yang lalu lalang. Yang ada cuma beberapa truk, box, tanker, dan lain sebagainya yang terparkir di bahu jalan. Wow, 33 derajat. Ini kalau kerja di depan mesin itu panas banget teman-teman, gila. Masuki jalur
pantai selatan teman-teman. Enggak. Ini entah selatan utara aku nggak tahu ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Di sini masih banyak burung-burung. Karena di sini ada larangan buat tidak menembak ya teman-teman ya. Jadi dari ekosistemnya di sini itu masih terjaga. Bisa kalian lihat teman-teman. Syahdu banget di sini. Meskipun panas kayak gini ya. Baik, ini jangan ditiru ya. Karena ini aku sambil pegang kameranya. BTW teman-teman, aku juga sering jogging di sini ya, lari-lari di sini, ataupun hanya sekedar jalan-jalan santai atau sepedaan. Karena di sini hawanya enak banget teman-teman. Dan di depan sana bisa kalian lihat itu ada pembangunan jembatan gantung ya. Ini baru teman-teman, baru tahun-tahun ini. 1 tahun terakhir baru dibangun. Ini tepat di belakang dari kawasan pabrik aku teman-teman. Di daerah kota Ansan, Korea Selatan. Itu lihat, masih ada burung juga tuh. Left my baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Ya teman-teman, ini aku di bawah jembatan ya. Dan di sini nggak ada sama sekali pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Karena di sini udah bersih ya teman-teman ya. Yang ada orang bersepeda, olahraga, ada juga yang tadi di pinggir laut itu, pinggir pantai, mancing-mancing gitu. Dan nanti kita bakal ke arah sana teman-teman, sebelah sana, itu pulaunya di sana. Semoga kelihatan ya. Dan kita lewat jalur pinggir ini, jalur pantai, atau yang orang Indonesia bilang itu jalur pantai selatan. Jalur Pantura nggak sih? Enggak, beda-beda. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Ini kita memasuki area perkotaan di sini ya. Oh. Oke. Jalurnya halus banget teman-teman, ini seru ini. Buat kalian yang suka jalan-jalan apalagi ya, sepedaan. Dan di sebelah kiri kita itu ada pelabuhan kecil teman-teman. Ini kayak kapal-kapal nelayan, perahu-perahu nelayan di sebelah sini. Ini kita di taman dari apartemen ya, salah satu apartemen ya. Kita keliling dari tulisannya apa ini, nggak bisa baca aku. Wow. Keren ya. Pengen nyebur aku, pengen nyebur. Pengen apa namanya? Pengen main-main di belakang sini. Lihat. Semoga kelihatan ya. Oke, seperti yang kalian lihat teman-teman, di depan kita ini ada air terjun kayak gini ya. Kok air terjun sih? Air mancur. Kalau air terjun dari atas ke bawah, kalau air mancur dari bawah ke atas ya. Terasa pengen main di sini. Cuman aku
tujuan renangku itu di pulau sana teman-teman, pulau yang bakal kita tuju ya. Karena ini siang hari dan cuaca masih terik banget ya, sekitar suhunya 33 derajat, jadi mungkin belum ada anak-anak di sini yang bermain-main. Mungkin ntar kalau udah sorean banyak anak-anak yang main-main di sini teman-teman, karena kita ada di pertengahan dari apartemen di sini teman-teman, tempat tinggal orang Korea. Keren ya? Wah. Saya ingin menyentuhnya. Apakah bisa? Buat oh. Oke teman-teman, jadi tadi aku rada kaget ya. Ketika aku tadi habis nerbangin drone, tiba-tiba di remote aku ada ulat teman-teman. Dan ternyata setelah aku cek tempat ini, banyak banget sekali ulat-ulat, ulat bulu. Kayak ini nih. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak sih? Oke, itu dia. Dan tadi ada yang nemplok di tas aku. Sekarang tas aku jemur di situ. Nah, dia jalannya cepet banget teman-teman. Lihat. Oke bro, goodbye. See ya. Ini aku make sure juga ya. Siapa tahu ada di sepeda aku juga. Insya Allah ini. Baik teman-teman, ini aku baru sepertiga perjalanan ya. Dan ini masih jauh banget. Dan sekarang jam 3 PM waktu Korea Selatan. Seperti biasa ini aku berada di jalur sepeda ya. Dan sekarang ini aku udah nggak di pesisir pantai, tapi rada masuk dikit di samping dari jalan raya. Bisa dilihat teman-teman. Cuaca hari ini sangat mendukung teman-teman. Bagus banget ini. Meskipun sekarang ini panas banget ya. Sekarang panas banget, jadi mungkin nanti kulit aku bakal hitam banget ya. Jadi kopi susu antara lengan sama badan itu bakal hitam banget ya. Oke. Tuh di belakang juga banyak yang bersepeda ya teman-teman ya. Karena sekarang ini musim panas menuju musim semi. Di Korea itu ada 4 musim ya teman-teman ya. Musim panas, setelah itu musim semi. Setelah musim semi, musim dingin. Atau yang biasa kita sebut musim salju ya. Dan terakhir itu musim setelah musim panas itu musim gugur teman-teman. Jadi hawa dingin mulai masuk. Setelah itu daun-daun berguguran. Nah, baru setelahnya musim dingin tiba teman-teman. Wow. Ini aku excited banget ya. Dan di depan kita, nanti kita bakal ngelewatin jembatan ya. Ini aku mau masuk ke pantainya lagi ya. Wow. Ada lewat pohon-pohon rindang dulu teman-teman karena panas banget. Biar sedikit dingin. Reroad. 경로를 재탐색합니다.
Oh, oke, ya. Jadi ini kita bentar lagi lewat menyeberangi laut ini ya teman-teman ya. Dan kita nanti melewati Siwa Lake. Jadi di sini itu ada apa namanya ya, kayak bendungan gitu buat lewat kapal. Oke, let's go. 경로를 벗어났습니다. Oh, bisa lah sini, Cok. Oh ya, jadi teman-teman ini aku nggak terlalu ngikutin dari Kakao Map-nya ya, karena kalau dari Kakao Map-nya, dia itu kebanyakan lewat dari pinggir-pinggir jalan gitu ya. Sedangkan aku pengen lewat susur pantai kayak gini, biar lebih enak. Semoga ini ada jalan ya. Oh ada teman-teman. Kalau sama Kakao Map-nya dia dibawa muter-muter dulu. Kita lewat sini teman-teman. Nah ketemu. Setelah itu belok kiri ya. Oke. Nah ini dia. Kita udah kembali ke jalur. Lewat susur pantai lagi. Itu dia. Wah pemandangannya. Landscape-nya ini bagus banget teman-teman, gila. Sisi kiri laut. Jalan halus kayak gini. Trotoar. Ada fotografer juga. Dan sisi sebelah kanan kita ada taman. Ini bukan taman tapi terawat teman-teman. Oleh pemerintah sini itu benar-benar dirawat, pajaknya benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin. Ini kalau di negara lain, negara lain ya, ini udah jadi hutan belantara mungkin ya kalau sebelah sini nih. Tapi di sini, seperti yang kalian lihat, keren banget, gila. Wah, ini orang yang tinggal di sini bakal nyaman sih. Di depan kita itu ada jembatan ya. Jembatan rada melengkung gini. Itu unik juga. Nah, jadi ini harus di ini ya. Tuntun. Sebenarnya sepeda nggak boleh lewat, tapi orang-orang sini pun tetap rada ngeyel, jadi harus gini teman-teman. Kita jalan. Alright. Baru kita gayuh lagi sepedanya. Oke. Lagi-lagi jembatan. Itu dia, di sebelah sana ada tempat main selancar ya. Ini juga bisa dinaikin nih kayaknya, ini wisata. Wow. Ini masih di daerah Ansan ya, tentunya. Ini ada bus tingkat teman-teman, bus 2 kabin, double deck. Ini dia. Dan di depan kita ada kereta. Coba aku ikutin ya. Itu dia kemana? Ini keliling di daerah sini kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik teman-teman. Ini kita memasuki gerbang dari
gerbang dari penyeberangannya ya. Ini dia. Dan di depan kita ini ada mobil. Dia itu kayak tambal ban gitu loh. Atau siapapun yang mau ngisi angin gitu juga bisa di sini nih. Itu ada bapaknya. Oke. Ini dia. Kita masuk ke gerbangnya ya. Jadi di sebelah kanan kita ini FYI itu buat mobil-mobil dan kendaraan-kendaraan lain. Sedangkan di bahu jalan kiri itu jalur khusus sepeda kayak gini ya. Ini kita perlu nanjak dulu teman-teman. Oke. Tenaga ekstra. Alright. Baik, kita masuk teman-teman. Dari jalan tol sepeda. Berdasarkan map, jalurnya ini sepanjang 2/7 km. 2.700 meter teman-teman, atau 2 kilo 700 meter dari ujung ke ujung. Wah, ini keren banget sih. I got my head in the clouds so high, feet on the ground but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They say slow down. Lihat teman-teman, di sisi kanan aku, sorry kalau di kamera ini kanan atau kiri ya. Oke, anggap aja ini kanan ya. Di sisi kanan ini lewat kendaraan-kendaraan, mobil, truk, sedan, dan lain sebagainya. Dan di sisi kiri aku bisa kita lihat pemandangan lepas pantai ya teman-teman. Dan ini anginnya gede banget ya. Anginnya besar teman-teman. Jadi ini perlu effort buat kalian yang pakai sepeda-sepeda konvensional atau yang bukan sepeda listrik ya. Kalau aku ini hybrid teman-teman. Ada listriknya juga, jadi nggak terlalu effort. The stars are down like good old friends, saying boy don't stop when the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Dan FYI teman-teman, jalan ini itu sebagai penghubung antara distrik atau kawasan daerah Ansan City, kota Ansan, dan kota Incheon teman-teman. Terutama buat kalian yang pengen ke airport atau bandara internasional Incheon, itu bisa lewat sini ataupun bisa lewat jalan yang lain ya, jalan penyeberangan yang lain. Kalau di sini ini modelnya bukan jembatan, tapi kayak tanah yang ditimbun ke lepas pantai kayak gini, memanjang, jadilah jalan. Tapi kalau jembatan kan bener-bener jalan yang di atas laut tanpa menyentuh ke dasar airnya, ke permukaan air, yang ditopang oleh sejumlah beton. Bedanya gitu kan? Kita udah ada di namanya Siwa Nore. Kalau kalian lihat tower yang ada di tengah Siwa Lake ini, namanya adalah Siwa Iruna Tower atau biasa disebut Moon Observatory. Tower ini merupakan bagian dari Siwa Nare Tidal Power Culture Pavilion yang dibangun untuk memperkenalkan sekaligus memberikan edukasi tentang pembangkit listrik tenaga pasang surut. Pembangunannya dimulai pada Oktober 2012 dan resmi dibuka pada Juni 2014. Bangunannya sendiri memiliki luas sekitar 3.910 meter persegi. Terdiri dari gedung 3 lantai, dan yang paling menarik tentu saja tower setinggi 75 meter ini. Dari atas kita bisa melihat panorama Siwa Lake
laut, dan kawasan sekitarnya sampai 360 derajat. Tempat ini bukan cuma untuk wisata, tapi juga punya fungsi edukasi tentang bagaimana pergerakan air laut akibat pasang surut bisa diubah menjadi energi listrik. Ya, terus Cil, Jadi, terus Cil. ternyata Kamu tempat pasti yang bisa, Cil. kelihatannya cuma Kamu bagus pasti buat bisa, foto Cil. ini punya fungsi yang cukup besar juga ya. Dia udah sekuat tenaga tuh. Sedangkan aku menggayuh dengan santainya seperti ini. Sedangkan dia melawan angin dan tanjakan, teman-teman. Wah, ini parkiran buat pengunjung di sini ya. Di sebelah sini tuh ada parkiran kayak gini, pengunjung-pengunjung kayak gini, dan kita ikutin bocil yang tadi ya. Nah ini dia. Bener tadi ini dia. Oh ini jembatan. Itu dia Siwanore. Baik teman-teman, ini aku ada di parkiran dari Siwanore ya. Sebelah sana juga ada tadi. Next time kita kesini ya. Aduh bentar. Insya Allah aku next time kesini khusus buat bikin vlog di Siwanore ini ya. Ini nggak terlalu jauh dari tempat tinggal aku ya. Siwanore. Baik teman-teman, ini aku tepat berada di samping dari jalan tol menuju ke Incheon ya. Ini bukan jalan tol sih. Nggak tahu ya ini jalan tol atau bukan, tapi yang jelas ini jalan penyeberangan dari kota Ansan ke Incheon sana teman-teman. Dan ini aku udah setengah perjalanan ya menuju ke Pulau Daebudo. Bisa kita lihat di sana banyak pemancing-pemancing yang memancing di laut ini teman-teman. Dan bisa kita lihat juga ya, di sebelah sana, ini aku tunjukkan, itu tempat terbenamnya matahari. Jadi ini spot mancing terbaik, salah satu yang terbaik di Korea Selatan ya, buat kalian yang suka mancing mungkin. Karena selagi kalian mancing, sampai sore, nanti kalian juga bisa dapat view sunset di sebelah sana. Ini tebakan aku aja ya, karena kita membaca arah matahari itu turunnya di sebelah sana. Di depan kita ini ada kincir angin teman-teman. Pembangkit listrik tenaga angin ya. Itu lihat. Yang satunya dia nggak jalan ya. Kayak disediakan jalan. Ini lewat pinggiran jalan ya. Harus tetap hati-hati. Udah hampir nyampe nih ya di bahu jalan sebelah. Tangan aku belang teman-teman. Gila. Bisa kelihatan nggak nih? Oke teman-teman, ini kita udah memasuki kawasan pantai juga ya. Ini pantai, aku lupa namanya, tapi ini di sini nih. Di samping kanan kita itu lepas pantai teman-teman. Tapi ini aku mau langsung aja ya. Nggak mampir-mampir dulu. Karena sekarang udah jam 4:30 teman-teman. Pantai, sebelum pantai yang bakal kita kunjungi ya, ini namanya Pantai Daebudo kalau nggak salah ya. Ini dia. Baik teman-teman, ini kita udah hampir sampai ke Pulau Daebudo-nya dan mungkin ini videonya udah kepanjangan ya. Jadi kita cut sampai di sini dan kita lanjut di episode berikutnya ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah join dan stay on the next episode ya teman-teman ya. Kita bakal explore Pulau Daebudo
dari mulai bukit, pantai, dan spot utama buat kita ngelihat view dari sunsetnya ya. Dan thank you yang udah komen dan subscribe ya. Itu membantu aku banget teman-teman buat produce konten berikutnya. Dan see you on the next episode. Peace. Assalamualaikum.